Definisi basis data terdiri dari dua kata. Basis adalah dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang atau berkumpul. Adapun data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, pegawai, siswa, pembeli, pelanggan, barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan lain sebagainya. Objek terbagi menjadi dua, yaitu objek nyata dan objek abstrak atau tidak nyata, yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Basis data sendiri dapat didefinisikan dalam sejumlah sudut pandang seperti himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasikan sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan tepat dan mudah. Kedua, kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Ketiga, kumpulan file, tabel, arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronis. Prinsip dan tujuan basis data. Prinsip adalah pengaturan data atau arsip. Tujuannya yaitu adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data atau arsip. Keuntungan basis data. Yang pertama, kerangkapan data dapat diminimalkan. Kedua, inkonsistensi data dapat dihindari. Tiga, data dalam basis data dapat digunakan secara bersama atau multi-share. Yang keempat, standarisasi dapat dilakukan. 5. Pembatasan untuk keamanan data dapat diterapkan. Keenam, integritas data dapat terpelihara. Dan yang terakhir, perbedaan kebutuhan data dapat diseimbangkan. Aturan basis data. Yang pertama, kerangkapan data, inkonsistensi data, data terisolasi, integritas data, dan keamanan data. Keamanan basis data. Prinsip dasar dari keamanan dalam basis data adalah bahwa data-data dalam basis data merupakan sumber informasi yang bersifat sangat penting dan rahasia. Aspek keamanan basis data meliputi recovery, integrity, concurrency, privasi, dan security. Sistem basis data. Sistem basis data adalah sekumpulan basis data dengan para pemakai yang menggunakan basis data secara bersama-sama. Personal yang merancang dan mengelola basis data, teknik-teknik untuk merancang dan mengelola basis data, serta sistem komputer yang mendukungnya. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem basis data mempunyai beberapa elemen penting, yaitu yang pertama, basis data sebagai inti dari sistem basis data. Yang kedua, perangkat keras sebagai pendukung operasi pengolahan data. Yang ketiga, perangkat lunak untuk mengelola basis data. Dan yang terakhir, serta manusia yang mempunyai peranan penting dalam sistem tersebut. Salah satu tujuan atau kegunaan utama dari sistem basis data adalah untuk menyediakan fasilitas atau antarmuka interface dalam menikmati atau melihat data kepada user atau pemakai data agar pemakai mampu menyusun suatu pandangan abstraksi dari data. Abstraksi data merupakan tingkatan atau level
dalam bagaimana pemakai melihat data dalam sebuah basis data. Dalam basis data, secara umum dikenal dua data, yaitu sub-range. Yang pertama, Data Definition Range atau DDL. Bahasa yang digunakan dalam mendefinisikan struktur atau kerangka dari basis data. Di dalamnya termasuk record, elemen data, kunci elemen, dan relasinya. Yang kedua, Data Manipulation Range atau DML. Bahasa yang digunakan untuk menjabarkan pemrosesan dari basis data. Fasilitas ini diperlukan untuk memasukkan, mengambil, mengubah data. DML dipakai untuk operasi terhadap isi basis data. Model data. Model data merupakan suatu cara untuk menjelaskan tentang data-data yang tersimpan dalam basis data dan bagaimana hubungan antar data tersebut untuk para pemakai user secara logik. Menyatakan hubungan antar rekaman yang tersimpan dalam basis data. Berikut merupakan contoh model basis data. Nah, di diagram ini ada terdapat tulisan model data, objek basis data model, record basis data model, physical basis data model. Yang objek basis data model memiliki tiga uraian. Yang pertama ada internal relation model, systematic model, binary model. Lalu ke physical basis data model terdapat unvarying model, frame memory. Lalu ke record basis data model dapat tiga uraian. Yang pertama ada hierarchy model, network model, dan relation model. Objek basis data model merupakan himpunan data dan prosedur atau relasi yang menjelaskan hubungan logik antar data dalam suatu basis data berdasarkan pada objek datanya. Prinsip adalah pengaturan data atau arsip. Tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data atau arsip. Model data ini terdiri dari tiga. Yang pertama ada Entity-Relation Model, yang kedua Systematic Model, yang ketiga Binary Model. Entity-Relation Model atau IRM merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan suatu persepsi bahwa real world terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan atau relasi antar objek-objek tersebut. Relasi-relasi antar objek dilukiskan dengan menggunakan simbol-simbol grafis tertentu. Yang pertama ada entitas berbentuk kotak, menunjuk objek dasar. Lalu ada relasi berbentuk layang-layang. Yang ketiga ada atribut berbentuk oval, menunjukkan atribut dari objek dasar. Lalu ada garis, menunjukkan adanya relasi. Systematic model, di mana relasi antar objek dasar tidak dinyatakan dengan simbol tetapi menggunakan kata-kata systematic. Nah, di bawah ada berupa contohnya ya, bisa kalian lihat. Lalu ada binary model, model data yang memperluas definisi dari enti, bukan hanya atribut-atributnya, tetapi juga tindakan-tindakannya. Entity Relationship Diagram (ERD), model atau rancangan untuk membuat database supaya lebih mudah dalam menggambarkan data yang memiliki hubungan atau relasi dalam bentuk sebuah desain. Dengan adanya ER diagram, maka sistem database yang terbentuk dapat digambarkan dengan lebih terstruktur dan terlihat rapi. Lalu ada komponen ERD terdiri dari tiga bagian. Yang pertama ada satu entitas, dua relasi, tiga atribut. Entitas adalah objek dalam dunia nyata berupa objek fisik, rumah, manusia, kendaraan, dan lain-lain. Lalu ada objek konsep, pekerjaan, rencana, kasus, dan lain-lain. Suatu objek yang dapat dibedakan atau dapat diidentifikasikan secara unik dengan objek lainnya, di mana semua informasi yang berkaitan dengannya dikumpulkan. Lalu relasi. Kerelasian antar entitas mendefinisikan hubungan antar dua buah entitas. Kerelasian adanya kejadian atau transaksi yang terjadi di antara dua buah entitas yang keterangannya perlu disimpan
dalam basis data. Lalu variasi relasi. Relasi tunggal, unary relation, merupakan relasi yang terjadi dari sebuah himpunan entitas ke himpunan entitas yang sama. Seperti contoh di bawah ini ada nama dan nama, didampingi dosen, lalu mendampingi 1 N. Lalu ada relasi binary relation, merupakan relasi yang paling umum digunakan satu relasi menghubungkan dua entitas. Dosen dihubungkan mengajar lalu ke mata kuliah. Lalu ditunjukkan dengan relasi-relasi lain seperti NIP, nama, NIP kode MK, nama MK, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada relasi multi-entitas atau yang biasa disebut dengan n-ary relation. Merupakan relasi yang menghubungkan lebih dari dua entitas. Terdapat contohnya seperti mengajar, dosen, ruang, dan mata kuliah. Dan tentunya ada beberapa subnya. Selanjutnya ada relasi ganda atau yang disebut dengan redundant relation, yaitu relasi yang muncul antara dua himpunan entitas, tidak hanya satu relasi, tetapi ada lebih dari satu relasi. Selanjutnya ada atribut. Atribut berfungsi untuk mendeskripsikan karakter entity atau relationship. Misal, entity pegawai memiliki atribut NIP, nama, alamat, nomor HP, dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis atribut. Yang pertama, atribut key. Atribut yang digunakan untuk membedakan data secara unik. Misal ID pegawai dan ID ruang. Lalu ada atribut simple. Atribut simple adalah atribut yang bernilai tunggal, yaitu memiliki barang, lalu ada harga, dan ID barang. Lalu selanjutnya ada atribut multi-value. Atribut multi-value adalah atribut yang memiliki sekelompok nilai yang banyak. Misal, ada pegawai, ada gelar, ada agama, dan tanggal lahir. Lalu selanjutnya ada atribut composite. Atribut composite adalah atribut yang masih dapat diuraikan lagi. Misal, pegawai, nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Lalu ada atribut derivatif. Atribut derivatif adalah atribut yang dihasilkan dari turunan atribut lain. Misal, umur dari atribut pegawai. Kemudian ada notifikasi simbolik dalam diagram ER. Persegi panjang adalah himpunan entitas. Belah ketupat, himpunan relasi. Elips sama dengan atribut, dan garis adalah penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dengan atributnya. Kardinalitas relasi dinyatakan dengan banyaknya garis, cabang, atau dengan pemakaian angka. 1 dan 1 untuk relasi 1 ke 1. 1 dan M untuk relasi 1 ke banyak. M dan M untuk relasi banyak ke banyak. Jenis-jenis hubungan atau derajat relasi atau kardinalitas relasi. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Lalu selanjutnya ada 1 ke 1 atau one to one. Adalah setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B. Dan begitu sebaliknya, setiap entitas pada himpunan entitas B berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas A. Contohnya, supir, penugasan, dan mobil.
Yang kedua, ada satu ke banyak atau one to many. Adalah setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, dan tidak sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas A. Contoh, kelas, berisi, dan siswa. Yang ketiga, ada banyak ke satu atau many to one. Adalah setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B, dan tidak sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas A. Contohnya ada siswa, kuliah, dan jurusan. Selanjutnya, nomor 4, banyak ke banyak atau many to many. Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B. Dan sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas A. Contohnya seperti bisa kita lihat yang ada di dalam slide presentasi ini. Contohnya, siswa mengikuti mata kuliah. Dengan tanda garisnya di sini adalah M mengikuti M. Artinya di sini jumlahnya adalah banyak. Mari kita bahas tentang tahapan pembuatan diagram ER. Ada dua kelompok tahapan yang biasa ditempuh dalam pembuatan diagram ER. Di antaranya adalah A. Tahap awal pembuatan atau preliminary designs untuk mendapatkan rancangan basis data minimal yang dapat mengakomodasi kebutuhan penyimpanan data terhadap sistem yang akan dibangun. Pada umumnya, mengabaikan adanya penyimpanan-penyimpanan. B. Tahap optimasi atau final designs. Dilakukan koreksi terhadap hasil tahap awal dengan memperhatikan aspek efisiensi, performansi, dan fleksibilitas. Bentuk-bentuk koreksi yang dilakukan. Yang pertama, dekomposisi himpunan entitas, penggabungan himpunan entitas, pengubahan derajat relasi, penambahan relasi baru, penambahan dan pengurangan atribut untuk masing-masing entitas dan relasi. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun diagram awal ER adalah yang pertama, kita mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Yang kedua, menentukan atribut-atribut kunci dari masing-masing himpunan entitas. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya. Yang keempat, menentukan derajat relasi atau cardinality untuk setiap himpunan relasi. Dan yang terakhir yaitu kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif atau yang bukan dikunci. Selanjutnya, mari kita bahas tentang transformasi dari ERD ke database relasional. Untuk melakukan transformasi ke tabel, yang perlu diperhatikan adalah tingkat hubungan antar entitas atau kardinalitas. Karena tingkat hubungan ini sangat mempengaruhi bagaimana transformasi harus dilakukan. Transformasi umum atau dasar. Yang pertama adalah setiap himpunan entitas akan diimplementasikan sebagai sebuah tabel atau file data. Contohnya seperti yang ada dalam gambar tersebut. Dari entitas mahasiswa dengan atribut N
nama mahasiswa, alamat, dan tanggal lahir diimplementasikan ke dalam tabel mahasiswa dengan atribut NIM, nama mahasiswa, alamat underscore MHS, tanggal underscore LHR. Dan contoh yang di bawah juga sama. Yang kedua, relasi dengan kardinalitas 1:1. 1:1 dipresentasikan dalam bentuk penambahan atau penyertaan atribut-atribut relasi ke tabel yang mewakili salah satu dari kedua entitas atau penggabungan relasi ke salah satu entitas. Tidak ada keharusan ke entitas yang mana relasi tersebut harus digabungkan. Yang ketiga, relasi dengan derajat relasi 1:1 dipresentasikan dalam bentuk penambahan atau penyertaan atribut-atribut relasi ke tabel yang mewakili salah satu dari kedua himpunan entitas. Contohnya seperti pada gambar tersebut, dosen mengepalai satu jurusan. Dengan atribut dosen, kode dosen, nama underscore dosen, dan alamat. Jurusan, kode jurusan, atributnya, dan nama jurusan diimplementasikan ke dalam tabel seperti yang pertama adalah tabel dosen dan selanjutnya adalah tabel jurusan. Keempat, relasi dengan kardinalitas 1:m, 1-to-many, yaitu relasi dengan derajat relasi 1 N 1-to-many dipresentasikan dalam bentuk penambahan atau penyertaan atribut-atribut relasi ke tabel yang mewakili salah satu dari kedua himpunan entitas. Contohnya, entitas dosen dengan atribut kode dosen, nama dosen, alamat dosen, dan kuliah dengan atribut semester, SKS, nama diimplementasikan ke dalam tabel dosen. Selanjutnya adalah tabel kuliah yang masih berhubungan dengan tabel dosen. Dan yang terakhir adalah relasi dengan kardinalitas n/n atau many to many, yaitu relasi dengan derajat nn atau banyak ke banyak akan diwujudkan dalam bentuk tabel atau file data khusus yang memiliki field atau foreign key yang berasal dari entitas yang dihubungkannya. Contohnya bisa kita lihat dalam gambar tersebut. Selanjutnya, mari kita bahas tentang normalisasi. Apa itu normalisasi? Normalisasi adalah suatu teknik untuk mengorganisasikan data ke dalam tabel-tabel untuk memenuhi kebutuhan pemakai di dalam suatu organisasi. Dan dalam organisasi juga biasa ada masalah. Nah, masalah yang dimaksud Krohnke ini sering disebut dengan anomali. Untuk apa tujuan normalisasi? Yang pertama adalah untuk menghilangkan kerangkapan data. Yang kedua, untuk mengurangi kompleksitas. Dan yang ketiga adalah untuk mempermudah pemodifikasian data. Bagaimana dengan proses normalisasi? Prosesnya adalah data diuraikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Selanjutnya, apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Selanjutnya adalah anomali. Anomali adalah proses pada basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan, misalnya
menyebabkan ketidakkonsistenan data atau membuat sesuatu data menjadi hilang ketika data lain dihapus. Macam-macam anomali adalah: yang pertama, anomali permajaan atau update anomali. Terjadi perubahan pada sejumlah data yang mubazir, tetapi tidak seluruhnya dirubah. Yang kedua, anomali penyisipan, insert anomali, terjadi jika pada saat penambahan hendak dilakukan ternyata ada elemen data yang masih kosong dan elemen data tersebut justru menjadi kunci. Dan yang ketiga adalah anomali penghapusan, delete anomaly. Terjadi sekiranya sesuatu baris atau tuple yang tidak terpakai dihapus dan sebagai akibatnya data lain akan hilang. Bentuk-bentuk pembentukan normalisasi atau langkah-langkah pembentukan normalisasi. Yang pertama adalah bentuk tidak normal, anormalize. Yang kedua, bentuk normal pertama, 1NF. Yang ketiga, bentuk normal kedua, 2NF. Yang keempat, bentuk normal ketiga, 3NF. Yang kelima, bentuk normal Boyce code, 1NF. Yang keenam, bentuk normal keempat, 4NF. Dan yang terakhir adalah bentuk normal kelima, 5NF. Bentuk-bentuk tersebut sebagai menghilangkan elemen data berulang, menghilangkan ketergantungan partial, menghilangkan ketergantungan transitif, menghilangkan kunci kandidat yang bukan, menghilangkan ketergantungan multi-value, dan yang terakhir menghilangkan ketergantungan IOIN. Kesimpulan dari sistem basis data ini adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data secara efisien. Berikut adalah beberapa kesimpulan yang tentang sistem basis data. Yang pertama, efisiensi penyimpanan dan akses. Yang kedua, keamanan data. Yang ketiga, konsistensi dan integritas data. Yang keempat, skalabilitas. Yang kelima, redundansi dan pemulihan bencana. Yang keenam, pemrosesan transaksi. Dan yang terakhir adalah ketersediaan dan performa. Dalam rangka merancang dan mengelola sistem basis data yang baik, ERD model data dan normalisasi semuanya saling terkait dan penting. ERD membantu memvisualisasikan entitas, atribut, dan hubungan di antara mereka. Model data memberikan representasi struktur dan hubungan data secara lebih formal, sementara itu normalisasi membantu mengoptimalkan basis data dengan menghilangkan anomali dan redundansi. Kesimpulan dari ketiga konsep ini membantu dalam memahami dan merancang sistem basis data yang efisien, konsisten, dan mudah dikelola.